Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Muhammad Ali Marwanan. Pada kali ini kita akan review bank digital. Nah, sebelum kita mereview bank digital, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu terkait apa itu bank digital. Jadi, bank digital ini adalah bentuk layanan perbankan modern yang seluruh operasional dijalankan secara online, mulai dari pembukaan rekening, transfer, pembayaran, hingga pengelolaan keuangan. Semuanya bisa dilakukan melalui aplikasi mobile atau website. Jadi teman-teman nggak perlu nih datang ke kantor cabang bank yang ada di dekat rumah teman-teman. Teman-teman cukup melakukan pembukaan rekening hanya di rumah saja, bahkan bermodalkan handphone dan internet, gitu kan. Baik, setelah kita tahu apa itu bank digital, kita akan melihat aplikasinya yang akan kita review, ataupun bank digital yang akan kita review. Nah, yaitu SeaBank. Jadi SeaBank itu bisa dibilang salah satu pemain besar lah di dunia bank digital di Indonesia gitu. Nah, SeaBank ini tuh berada di bawah naungan Sea Group, yaitu perusahaan induk dari Shopee. Jadi teman-teman gak heran nih kalau misalkan layanan SeaBank ini tuh sangat erat gitu kaitannya dengan ekosistem Shopee. Misalnya saldo SeaBank bisa langsung digunakan untuk bertransaksi di Shopee. Saya sendiri sudah menautkan akun SeaBank saya dengan akun Shopee saya, sehingga saya bisa langsung bayar menggunakan SeaBank. Jadi sangat-sangat membantu ya teman-teman. Kemudian cashback belanja bisa langsung masuk otomatis nih ke rekening SeaBank kita. Nah, keunggulan utama SeaBank ini tuh ada pada bunga tabungannya gitu yang dibilang cukup tinggi gitu dibandingkan bank konvensional. Nah, kemudian hal inilah yang dimana membuat SeaBank menarik gitu bagi kaum muda-mudi gitu, ataupun masyarakat umum yang ingin menyimpan uangnya gitu, yang ingin menyimpan uang tetapi lebih menguntungkan gitu. Selain itu, terkait proses pembukaan rekening SeaBank ini tuh dibilang sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman cukup dengan KTP sama handphone ataupun smartphone, dalam hitungan menit kita udah bisa punya rekening aktif gitu tanpa perlu ke cabang-cabang gitu. Jadi cukup di kamar teman-teman udah bisa buka rekening gitu. Nah, hal ini tuh kayak ya mendukung gaya hidup kita lah yang serba digital gitu. Jadi kalau misalkan dibandingkan bank konvensional, SeaBank ini tuh ya punya nilai lebih lah dalam hal efisiensi. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja kita next mereview fitur-fitur yang ada di SeaBank. Let's go. Oke, baik teman-teman. Kita sudah berada di tampilan utama dari aplikasi SeaBank. Langsung aja kita review karena saya sudah mempunyai akunnya ya teman-teman. Pertama-tama di atas ini kita cek, di sini ada ya. Nah, di sini bisa link dengan Shopee ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada nama ini berarti ini udah terhubung dengan akun Shopee saya. Kemudian ada nama dan nomor handphone ya teman-teman. Di sini ada email dan informasi pribadi saya. Nah, di bawah nama saya terdapat nomor rekening yang tinggal disalin aja. Kemudian di sebelah kanan ya pemberitahuan notifikasi, masukkan semua ke sini teman-teman. Kemudian di sini ada total saldo, tabungan dan deposito. Maksudnya tabungan terus di bawahnya ini ada 2,5% PI cair harian itu maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, PI itu per annum ataupun per tahun ya teman-teman. Ini bacaan kalian lihat, saldo saya tuh 6.000 nih, suku bunganya itu 2,5% teman-teman. Nah, pendapatan bunganya itu kira-kira segini teman-teman. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, suku bunga yang kita dapatkan pada tabungan SeaBank ini, bunga tabungannya akan kita terima nih setiap harinya gitu teman-teman. Contohnya misalkan setiap 1.000.000 yang ditabung akan mendapatkan bunga sampai 68 per hari. Sedangkan saya dapat rupiah 41 rupiah ya teman-teman.
dari saldo saya itu 6.000. Nah kalau misalkan kita pengen tahu lebih jauh kira-kira seperti ini. Nah, lihat, bisa dilihat ya teman-teman tuh, bulan September plus satu semua. Nah ini salah satu keunggulan dari bank digital yang teman-teman dimiliki oleh si bank. Bulan September ini saya masuk sekitar 13 rupiah, kira-kira seperti itu teman-teman, karena saldo saya kecil. Nah untuk deposito bahkan bisa lebih besar lagi ya teman-teman, hingga 4% per annum. Nah kita lihat, nah teman-teman bisa ngebuka nih deposito, kita bisa buka deposito ya teman-teman, 6% dalam 12 bulan. Kalau misalkan kita buka sekitar 1 juta, ya, perkiraan bunga yang kita dapatkan ini sebelum dipotong pajak itu sekitar 60.000. Jadi pokok dikali suku bunga tahunan dikali 5 tahun. Nah ini belum dikurangi pajak ya, biasanya pajak bunga deposito itu sekitar 20%. Kita bisa milih juga nih teman-teman, karena saldo saya nggak mencukupi, jadi seperti itu teman-teman. Nah di sini ada deposito flash deal. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dapat yang lebih gede lagi nih, misalkan di atas 6% ya, 7% lah. Nah ini tuh terbatas teman-teman, ada 50 kota, jadi penawaran itu terbatas, jadi harus ya ngawar kita lah istilahnya. Kira-kira seperti itu teman-teman kalau deposito di sini. Oke, langsung aja kita review ke fiturnya. Di sini ada review transfer seperti biasa, nggak ada bedanya. Ini ada riwayat transfer harian, kita bisa transfer ke sama si bank ataupun bank lain, virtual account ataupun bahkan top-up e-wallet ya teman-teman. E-wallet saya Shopee, bisa menghubungi ke OVO ataupun e-wallet yang lain, GoPay, bahkan Dana. Di sini kita juga bisa melakukan top-up tagihan ya, seperti bank digital pada umumnya teman-teman, ataupun bank konvensional. Kita bisa top-up pulsa, data, PLN, kita tinggal masukin aja PLN atau pasca bayar. Bahkan ada donasi sekalipun teman-teman. Pokoknya ya untuk top-up dan tagihan ini menurut saya umum sih. Nah, di sini kita bisa transfer grup juga. Kita bisa mentransfer hingga 30,5 sekaligus. Jadi harus buat grup baru, nah, si orang penerima ini harus masuk ke grup ini juga. Jadi bisa melakukan transfer grup. Jadi ini sangat memudahkan untuk HR mentransfer gaji karyawan. Nah, di sini transfer ke jadwal. Nah, di sini juga bisa melakukan transfer ke jadwal gitu. Jadi misalkan kita mau transfer teman kita nih di tanggal 20, ya udah kita tentuin aja tanggal 20. Nanti di tanggal 20 itu akan melakukan transfer secara otomatis gitu. Ya seperti biasa sini ada QR. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen bayar misalnya atau pencet aja. Nah, untuk berangkat terlebih dahulu. Ini e-wallet dan kemudian ini riwayat transaksi, dan ini adalah transfer terakhir. Cukup user friendly teman-teman, tampilan dari si bank ini, UI UX-nya juga begitu pusing kalau dapat kita lihat. Kemudian di sini ada ya sama bisa dengan teman juga, sesama teman. Ada share referralnya. Loh, di sini bisa dibilang undang teman dan dapatkan 25.000. Jadi kalau misalnya kita undang teman dan nabung, kita mendapatkan 50.000 dari eurenya 3 hari, kemudian bonus kita 25.000, bonus selanjutnya 10.000 itu. Nah di sini kalau misalnya kalian masih belum ngerti, kalian tinggal cek sebelumnya dengan sama bahasa gitu teman-teman. Karena di sini saya masih nol teman, nggak ada teman saya. Kemudian sini deposito, ini deposito tampilan deposito yang tadi ya teman-teman. Di sini juga bisa tarik tunai. Nah,
Di sini hanya bisa ada tampilan tarik tunai di Indomaret ya teman-teman untuk si ini. Jadi bisa dibilang cukup terbatas ya teman-teman. Untuk nominalnya mulai dari 50.000 ya teman-teman. Oh, kita mendapatkan biaya tarik tunai 3 kota gratis, jadi tanpa ada biaya sampingnya. Kemudian kita juga bisa melakukan setor tunai, kalian. Kita bisa menambahkan saldo melalui mobile bankingnya. Dan untuk gerai kayaknya hanya bekerja sama dengan Indomaret ya teman-teman untuk setor tunai. Kita lihat semuanya di sini. Oh, di sini ada tampilan yang tadi ya teman-teman. PLN, kartu kredit, TV kabel dan internet. Kita bisa bayar WiFi ya teman-teman. Kalau misalnya kita pilih, kita masukkan ID tambah kita. Kemudian sini ada investasi deposit tadi yang misalkan 7%. Itu paling gede teman-teman, 7%. Oke, langsung aja kita ke bayar ataupun transfernya. Oh, ini tempat yang tadi sama membayar transfernya. Kita ke deposito, kita ke sana, dan ini ada di tengah-tengah bawah ini ada QRIS, jadi gampang teman-teman kalau misalnya teman-teman masukkan QRIS langsung saja pencet tombol yang ada di tengah. Bisa dibilang tampilan dari si bank ini cukup user friendly, jadi nggak memusingkan kita sebagai user gitu, karena cukup simple ya, nggak ribet banget gitu. Makanya ini sangat-sangat diminati oleh kaum muda ataupun masyarakat umum pada umumnya. Di sini kita juga bisa login menggunakan sidik jari. Akan tetapi karena saya belum mengaktifkan, kita silang saja. Di sini ada profil saya, kemudian di sini ada keamanan akun. Nah, keamanan akunnya bisa, ya kita bisa melakukan PIN, password, ataupun sidik jari bahkan transaksi tanpa PIN. Jadi kita nggak perlu masukin PIN lagi, tapi langsung aja bayar. Itu cukup riskan ya teman-teman. Lebih baik pakai PIN ataupun bahkan sidik jari. Kemudian di bawah ada e-statement. E-statement ini mutasi ya teman-teman. Jadi bisa kelihatan nih mutasi kita selama per bulan. Misalkan bulan Agustus. Nah, ini kelihatan dari teman-teman mutasi saya. Jadi seperti itu. Kemudian sini ada pajak. Misalkan pajak 2024, sekarang bulan dari 2023. Oke, ada alamat saya. Kemudian di sini ada pengaturan limit dan pembayaran. Nah, di sini ada limit transfer sesama si bank. Oke, sesama si bank limit transfernya itu sekitar 1 miliar. Dan kalau limit per transaksinya kita dapatkan sekitar 300 juta ya teman-teman. Oh, limit transaksinya pun 500 juta. Oke. Kemudian limit transfer ke bank lainnya. Oh, limit transaksi harian kita 10 juta, kemudian limit transaksi 10 juta. Sama teman-teman. Sini terdapat catatan. Oh, kalau di Face 250 juta, kalau Oppo, GoPay kayak Link aja ataupun Dana, kan masih di wadah dan itu sekitar 10 sampai 20 juta. Oke. Kemudian sini kita ada limit shipping bayar instan juga. Limit si bank bayar instan sekitar 3 juta. Ini kita bisa atur kok, tenang aja. Kemudian limit tarik tunai. Oh, untuk limit tarik tunai harian di Indomaret tuh sekitar 5 juta per hari teman-teman. Kemudian kalau misalnya di toko retail itu limit tarik tunainya sekitar 1 juta per transaksi teman-teman. Kalau tarik tunai harian sekitar 5 juta. Akun mitra terhubung. Oke, Shopify, akun e-wallet saya belum mampu. Jadi bisa dilihat kalau di situ ada tampilan terkait pengaturan limit. Gitu aja review singkat dari aplikasi si bank ini atau bank digital ini. Oke, baik teman-teman, setelah kita mereview aplikasi si bank, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh si bank ini ya teman-teman.
Yang pertama nih, proses buka rekeningnya cepat dan mudah. Seperti yang kita ketahui, untuk membuka rekening si bank ini cukup di rumah, teman-teman. Kemudian teman-teman menggunakan KTP dan smartphone itu udah bisa buka rekening. Sangat-sangat efisien, teman-teman. Kemudian yang kedua, gratis biaya transfer antar bank, walaupun ya hingga batas tertentu. Dan yang ketiga, ini salah satu fitur keunggulan yang dimiliki oleh si bank, yaitu bunga tabungan dan depositonya sangat tinggi. Kemudian ya di bank harian. Dan yang keempat ini integrasi kuat dengan Shopee dan Shopee seperti yang kita ketahui di bawah naungan si Group. Kemudian ya ada QRIS, bayar tagihan ataupun pulsa. Jadi dalam satu aplikasi itu kita bisa melakukan pembayaran. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Kemudian kekurangannya nih, kekurangan dari si bank ini yang pertama, gak punya kartu ATM sendiri, jadi agak terbatas buat tarik tunainya gitu loh. Karena kita harus tarik tunai di salah satu gerai, yaitu gerai Indomaret ataupun toko retail. Nah, kemudian fitur pinjamannya belum tersedia untuk semua nasabah. Dan ketiga, ya, mungkin ini bisa dibilang salah satu kekurangan. Promosi gratis transfer punya batas, jadi harus kita cek syarat dan ketentuannya teman-teman. Dan yang keempat ini, dibanding bank digital besar lainnya, fitur si bank ini masih agak terbatas, betul sekali. Jadi fitur si bank ini cukup simpel, jadi sehingga ya nggak begitu luas lah, jadi cukup terbatas teman-teman dibanding bank digital besar lain. Oke, tadi itu review lengkap si bank dari saya. Semoga bisa jadi referensi bagi teman-teman yang mungkin masih mencari bank digital terbaik ya teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.